تلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ عبد الحسن اليسادي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيجي علي زودي مجيجي عبد الحميد مجيجي نور إحسان مجيجي عبد الكريم مجيجي مدرسة دهران مجيجي محبوس سليم مجيجي جولان محمد معصوم جولي مجيجي نواب مجيجي عبد الكريم وجميع مشايخ معهد للبوية وإلى حضرة مجيجي محمد الواني أمين ومجيجي شعراني عمادي محمد معصوم جولي Syekh Ahmad makin kajian Jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik wa Sayyidi Syabi Hamid Muhammad Sayyidi Syabi Muhammad bin Abdullah Basyarani rahimahumullah wa ajarakumullah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa bitaufiqihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah Perumahan Genta 2, terkhusus Imam Besar Masjid Al-Islah, beliau Akhin Al-Fadil Ustadz Miftahul Huda. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah wa asadana wa asadakumullah. Mudah-mudahan barokah kita bisa menjaga istiqomah hadir dan duduk di majelis kemuliaan ini, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid.
Alhamdulillahirabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir dan duduk di tempat serta majelis yang mulia ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa risalah Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan menghidupkan sebagian sunnahnya pada malam hari ini, kita tergolong pecintanya yang dijanjikan kelak di akhirat akan berkumpul bersamanya di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ya Ali idza shallaita. Itu ya guys, Haji libur 2 bulan jadi lupa batasnya. Ya Ali idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu'asy syams fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hujjatan wa umratan, hajjatan wa umratan, au itqa raqabatin au shadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali. Beliau katakan, "Hei Ali, ketika kamu selesai sholat," yang dimaksud di sini sholat subuh, "maka duduklah di tempat sholatmu sampai matahari terbit, karena sungguh Allah menulis untuk orang-orang yang sesudah sholat subuh tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai matahari terbit, Allah tulis seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah." Atau Allah tulis untuknya seperti orang yang memerdekakan budak. Zaman dulu itu tidak semua orang mampu memerdekakan budak. Makanya banyak sahabat Nabi yang sampai Nabi meninggal itu statusnya masih budak. Ada beberapa sahabat yang awalnya budak dimerdekakan oleh sahabat-sahabat lain. Bilal bin Rabah itu dulu budak. Saat ketahuan juragannya bahwa beriman kepada Allah, disiksa luar biasa. Dipenteng, tahu dipenteng, dibawa terik matahari yang panas, atasnya dikasih batu, diinjak-injak. Tapi Bilal tetap mengucapkan Allahu Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad.
Diperintah juragannya untuk meyakini bahwa Tuhan bukan hanya Allah, tapi banyak, dengan resiko dipukuli, diinjak-injak, tetap Bilal ahadun ahad. Akhirnya dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mahal dimerdekakan budak itu, tidak semua orang mampu. Rasulullah juga memerdekakan beberapa sahabat yang statusnya budak. Di antaranya yang masyhur sahabat Sauban. Hanya kalau ada hadis kok menceritakan tentang sahabat Sauban, itu ada tambahan Maula Rasulillah. Orang yang dulunya budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat kaya yang dermawan banyak yang memerdekakan budak, sahabat yang budak. Makanya Wahsy demi dia pengen merdeka sampai tega membunuh dengan sangat keji pamanda Rasulullah dalam perang Uhud. Diiming-imingi kalau mampu membawa Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang iming-imingi? Hindun namanya, istrinya Abu Sufyan. Maka akan dimerdekakan dan dikasih hadiah harta yang sangat banyak. Wahsy karena sudah bosan jadi budak, ikut sayembara itu. Tapi ya karena yang punya hak mengampuni dosa itu Allah, yang punya hak untuk memberikan hidayah ya Allah. Ya Wahsy meskipun pembunuh pamanda Rasulullah akhirnya taubat, padahal pembunuh pamandanya Rasulullah. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang selama hidupnya saleh, hebat, dekat dengan Rasulullah, tapi karena yang memiliki hak prerogatif memberikan hidayah itu Allah, ya banyak ada yang murtad, keluar dari Islam. Merdekakan budak, atau sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Rasul lewat wasiat ini menjelaskan tentang keutamaan duduk di tempat sholat subuh sampai terbitnya matahari. Hadis ini umum, ada hadis yang lebih khusus. Sahabat Abi Hurairah yang meriwayatkan, redaksi hadisnya, man shallal ghadata ma'a jama'atin. Siapa yang sholat pagi, maksudnya sholat subuh jamaah. Lalu setelah sholat subuh jamaah, faqa'ada, dia duduk di tempat sholatnya, fayadkurullaha, dia duduknya ngapain? Dzikir kepada Allah. Dalam kalimat yang lain, summa yadkurullaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Maka falahu ajru hajjatin wa umratin tammatan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Nabi sebut sempurna sampai 3 kali. Jadi kalau pengen dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, kalau bisa jaga istiqomah bagus ya. Habis jamaah subuh jangan langsung pulang, tapi duduklah di tempat kita sholat. Artinya yang terbaik kalau kita sholatnya di masjid, jangan tinggalkan masjid, zikir.
Zikir bisa zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan baca Quran, dan termasuk bagian daripada majelis zikir adalah majelis ilmu. Tunggu sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat ya, hatta tatlu as-syams summa yusolli rakaatain, hadisnya begitu. Terbit matahari, sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Amalkan ya. Mungkin ada di antara kita yang sampai meninggal nggak sempat haji maupun umroh. Mengamalkan itu, nanti di akhirat itu punya banyak pahala haji dan umroh. Amin Allahumma. Ya Ali, man qala kulla yaumin. Wasiat berikutnya, wahai Ali, siapa yang setiap hari mengucapkan khamsatan wa isrina marrah, kalimat ini 25 kali. Kalimatnya apa? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca berapa? 25 kali sehari semalamnya. Entah satu majlis langsung 25, atau dibagi 5 setiap habis sholat fardu 5. Pokoknya sehari semalam dibaca 25 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka kata Nabi, katabahullahu min awliyai, Allah tulis dia itu tergolong walinya Allah, kekasihnya Allah. Yang arti kalimat itu mohon kepada Allah agar dosa kita diampuni, juga dosa kedua orang tua kita diampuni, juga mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, dosa-dosanya diampuni. Dibaca berapa? 25 kali. Jadi kalau doa itu jangan hanya untuk diri ya, tapi ya kedua orang tua kita, guru-guru kita jika perlu. Kalau secara umum saudara muslim laki dan perempuan, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka. Ada doa yang kata Imam Nawawi kalau rutin dibaca setiap hari akan menjadi sebab meninggalnya pasti husnul khotimah. Yang doa itu mendoakan seluruh umat Islam, bahkan seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu keterangan ada dalam kitab Nasoihul Ibad ya. Siapa yang istiqomah muwadhabah membaca doa itu, husnul khatimah meninggalnya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Terus yang inti doanya itu
Kita minta kepada Allah agar semua umat Islam itu diampuni, disayangi, jika punya aib dan kekurangan ditutupi, diperbaiki kehidupannya, dijaga. Dan itu ajaran Rasulullah, agar tidak ada sifat benci kepada sesama umatnya Nabi Muhammad, tidak ada sifat ingin bermusuhan kepada mereka. Wong diajari suruh doakan ampuni dosa mereka semua, tutupi aib-aibnya, perbaiki. Farrijan ummati Sayyidina Muhammad, semua urusannya kasih solusi ya Allah. Wajbur umat Sayyidina Muhammad, kekurangan ibadahnya mohon sempurnakan. Ini Islam, ajaran Islam yang asli, bukan kok karena beda paham lalu kita benci kepada mereka, bahkan sampai mengkafirkan mereka. Rasul nggak pernah ajarkan itu, sungguh nggak ada satu riwayat pun lalu Rasul itu suka mengkafirkan umatnya, umat yang sudah berikrar memeluk agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi diajarkan untuk bukan hanya mendoakan diri, tapi mendoakan orang lain, terkhusus saudara Muslim kita, laki perempuan, bahkan yang sudah meninggal pun kita diperintahkan mendoakan agar dapat ampunan. Suatu ketika Rasulullah itu juga pernah berwasiat kepada Sayyidah Aisyah. Wasiatnya Rasulullah, ya Aisyah, la tanami qabla an ta'mali arba'ata asya. Aisyah, menjelang tidur ini kamu jangan tidur kalau kamu belum melakukan 4 perkara. 4 perkara itu, jangan tidur kalau belum menghatamkan Quran. Yang pertama. Yang kedua, jangan tidur kalau kamu belum berupaya kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongannya semua para nabi dan rasul. Yang ketiga, jangan tidur kalau kamu belum mendapatkan maaf dari seluruh kaum muslimin, laki perempuan, hidup maupun mati. Dan yang keempat, jangan tidur kalau kamu belum melaksanakan ibadah haji. Setelah pesan demikian, Rasul sholat, nggak berhenti sholatnya. Wasiat itu terngiang-ngiang di telinga Sayyidah Aisyah sampai nggak bisa tidur. Nunggu lama Rasul selesai sholat, lalu ditanya, ya Rasulullah, sungguh engkau berpesan kepadaku melakukan perkara yang nggak mungkin aku mampu mengerjakannya. Gak mungkin aku ngatamkan Quran dulu baru tidur, gak mungkin. Gak mungkin juga aku mampu kelak di hari kiamat dapat syafaat semua nabi dan rasul. Gak mungkin juga mendapatkan maaf dari seluruh kaum muslimin. Apalagi ibadah haji umroh dulu baru tidur. Terus dijelaskan Rasulullah menghatamkan Quran di sini, baca surah Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Ingin dapat syafaat semua nabi dan rasul kelak di hari kiamat, bersolawatlah kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin. Ini sunnah dibaca sebelum tidur. Ya Allah, limpahkan rahmat ta'zimmu kepada Nabi Muhammad dan juga seluruh para nabi dan utusanmu. Ini kelak di hari kiamat kita dapat banyak syafaat. Maksud mendapatkan maaf dari semua muslimin muslimat, mintalah ampunan untuk mereka.
Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Bisa astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat. Bisa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa seluruh saudaraku muslim laki perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Terus haji itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 perkara ini wasiat Rasulullah sebelum tidur baca. Pahalanya sama dengan menghatamkan Quran, sama menjadi upaya kelak di hari kiamat dapat syafaat dari para nabi dan rasul, haji, dan mendapatkan maaf dari seluruh kaum muslimin. Ya, kalau pengen tertulis jadi walinya Allah, meskipun saat di dunia ya hanya wali daya, hanya wali murid, wali santri, langgengkan baca istighfar ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal ya? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Berapa kali? 25 kali sehari semalam. Wasiat berikutnya, ya Ali wa Ali, man qala kulla yaumin asyrata marrat, siapa yang tiap hari membaca 10 kali apa yang dibaca? La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabqa malakun fis samawat illa istaghfaralah. 10 kali kalimat tadi dibaca, maka sungguh Allah akan ampuni dosa pembacanya. Istighfar itu redaksinya banyak, ya minimal astaghfirullah. Tapi selain astaghfirullah itu ada redaksi istighfar yang lain. Bahkan ada kalimat yang Nabi sebut Sayyidul Istighfar. Itu istighfar yang paling baik. Rasul sebut Sayyidul Istighfar, tuannya, penghulunya istighfar. Hafal ya? Hafal nggak Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar ini zikirnya para wali ya. Nabi katakan Sayyidul Istighfar dibaca pagi nggak akan mati sampai sore, kecuali andai mati pasti mati iman. Sayyidul Istighfar dibaca sore nggak akan mati sampai pagi, kecuali andai mati iman husnul khotimah. Makanya banyak majelis-majelis para guru kita itu yang mengawalinya dengan istighfar dan Sayyidul Istighfar, karena kita nggak tahu, bisa jadi pulang dari majelis kita meninggal sebab kita sudah baca Sayyidul Istighfar, insya Allah meninggal dalam keadaan iman. Karena kalau kita renungi makna yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar itu memang luar biasa. Kita ngaku apa adanya kepada Allah.
Kalau istighfar yang lain itu kan kita hanya ya Allah ampuni dosaku, kan hanya begitu. Tapi coba pahami makna sayyidul istighfar. Hafal nggak nih bapak-bapak, ibu-ibu? Pernah dengar sayyidul istighfar? Hadis riwayat Shaddad bin Aus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafalkan ya Pak. Kalau belum hafal, baca dulu nggak apa-apa, nanti insya Allah lama kelamaan hafal. Itu istighfar yang terhebat, sampai Nabi sebut sayyidul istighfar. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, aku enggak ada dengan sendirinya, aku enggak wujud dengan sendirinya, tapi engkau wujudkan aku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Pengakuan yang luar biasa. Aku ini kamu ciptakan, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan sungguh aku ini berada dalam sebuah perjanjian denganmu. Ahdika wa wa'dika, perjanjiannya apa? Perjanjian untuk beriman kepadamu, dan mastata'tu itu pun sebatas kemampuanku dengan segala kekurangan. Janjiku di alam arwah, ketika engkau berkata kepada seluruh makhlukmu yang ada di alam arwah, alastum birobbina, apakah saya ini Tuhan kalian? Lalu kalian menjawab bala, ya engkau Tuhanku. Janjiku di alam arwah bahwa aku percaya engkau Tuhanku. Mastata'tu. Abu itu maknanya a'tarifu, ngaku. Saya ngaku ya Allah, abu ulaka bi ni'matika, bahwa engkau banyak memberikan nikmat padaku. Wa abu'u bidzan, tapi aku juga ngaku dengan dosa-dosaku. Aku ngaku engkau kasih nikmat, tapi aku juga ngaku aku banyak dosa. Terkadang nikmatmu aku salah gunakan, aku kufuri. Pengakuan yang luar biasa. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau. Ini sayyidul istighfar. Tuannya, pemimpinnya istighfar, yang kita dianjurkan untuk membacanya pagi maupun petang. Nah, kalau orang mau baca tadi kalimat la ilaha illallah qabla kulli ahad, tidak ada Tuhan selain Allah sebelum adanya sesuatu. La ilaha illallah ba'da kulli ahad, tidak ada Tuhan selain Allah sesudah adanya sesuatu. Ba'da kulli ahad, sesudah segala sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhanku langgeng dan selain dia rusak. Lam yabqa malakun fis samawat, enggak ada malak raja yang langgeng di langit.
kecuali orang yang baca kalimat itu seharinya berapa kali? 10 kali, kecuali Allah pasti ampuni dosa-dosanya. Ya, meskipun sekali amalkan ya. Ayo dibaca bareng-bareng. Ini namanya ngamalkan ilmu. Ya. Jangan sampai ilmu kita nanti di hari kiamat nuntut, kok kamu mempelajariku sama sekali nggak pernah kamu amalkan. Nah, makanya meskipun sekali diamalkan, ya tirukan la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabqa malakun fis samawat. Kalau mau ngamalkan lagi silahkan ya, nanti bisa ditulis atau yang sudah punya kitab bisa dilihat. Wasiat berikutnya, ya Ali man qala kulla yaumin, wahai Ali, siapa yang tiap hari baca kalimat ini, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ayo tirukan, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut lam yuhasibahu Allahu bima fa'alahu fid dunya. Maka kata Nabi, tidak akan dihisab amal yang dilakukan saat hidup di dunia. Artinya dibangkitkan dari alam kubur langsung masuk surga. Amin Allahumma. Nah, ini ringan ya, baca tiap hari, syukur menjadi zikiran kita setiap habis sholat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Hafal Pak? Pendek ini ya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahi aku fil maut, saat matiku, dan juga sesudah matiku. Itu keutamaannya langgeng tiap hari, maka tidak akan dihisab amal kita. Penjelasannya bagaimana kok mudah banget? Padahal amal kita ini kan sangat banyak. Entah itu amal baik, apalagi amal buruk, dosa, maksiat hari-hari kita kerjakan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Lah kok dengan baca doa pendek itu langgeng nggak akan dihisab? Penjelasannya, orang yang istiqomah baca doa ini tiap hari, Allah akan mampukan dia taubat dengan sebenar-benarnya taubat sebelum mati. Dihisab itu kan kalau dosa kita belum ditobati dengan benar, kezaliman kita belum ditobati dengan benar. Lah kalau sudah ditobati dengan benar, apa yang mau dihisab? Maksudnya begitu. Kita semua banyak dosa, kita semua banyak melakukan kezaliman, baik kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita pada diri kita, maupun kezaliman kita kepada makhluknya Allah, kepada sesama manusia, terkhusus kepada sesama saudara mukminin muslimin kita. Kalau sudah ditobati dengan benar, arti ditobati dengan benar, syarat-syarat tobat terpenuhi. Dosa itu ada dosa hukukullah, itu tobatnya lebih mudah.
dosa antara kita dengan Allah, ninggalkan sholat semisal, tobatnya gampang. Sholat yang kita tinggalkan qadha, lalu janji kuat gak akan ngulangi, ninggalkan sholat lagi, minta ampun, diampuni. Ninggalkan puasa semisal, gampang, Allah ampuni. Asal yang kita tinggalkan kita qadha, janji dalam hati yang kuat gak akan ngulangi lagi, istighfar, diampuni. Yang kedua, dosa hukukul adami, dosa antara kita dengan sesama manusia, ini tobatnya sulit. Sebab syarat tobat dosa hukukul adami itu harus mendapatkan maaf, mendapatkan ridho, mendapatkan halal dari orang-orang yang kita zalimi. Iya, kalau hanya satu orang lah, ribuan orang. Terkadang orang itu kita nggak pernah jumpa, ikut-ikutan saja kita gunjing, kita jelek-jelekan, kita bully. Padahal tinggalnya di Jakarta, nggak pernah jumpa, dan bisa jadi sampai mati kita nggak akan jumpa. Itu dosa, Pak. Dosa antara kita dengan dia. Meskipun sehari semalam istighfar 10.000 kita kepada Allah, kalau belum dapat maaf, ridho, halal dari orang yang kita zolimi lewat lisan kita, lewat tulisan kita, maka tobat kita nggak diterima oleh Allah. Paham? Jangan suka berbuat zalim kepada orang, karena tobat dari kezaliman kita kepada manusia lain itu sulit diterima oleh Allah dibanding kita tobat dari kezaliman berupa meninggalkan perintahnya Allah, melanggar larangannya yang tidak ada kaitannya dengan manusia lain. Sebab Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kita datang, yang penting syarat tobat, kalau ninggalkan wajib kita qadha. Kita datang pada Allah minta ampun, Allah pasti mengampuni, memaafkan. Nah, kalau kita dolimi orang lain, saya semisal gunjing Ustadz Miftah tiap hari, lalu akhirnya nyesel, ya Allah, dolimnya aku pada Ustadz Miftah, lalu bismillah, aku datang baik-baik kepada Ustadz Miftah, mohon maaf ya, kemarin entah setan apa yang merasukiku, tiap hari aku jelek-jelekan Ustadz, tolong maafkan. Iya, kalau Ustadz Miftah seperti Allah punya sifat yang gampangan maafkan. Kalau jawabannya, oh enak saja, nggak ada maaf bagimu, itu hak dia selaku orang yang kita zalimi, dan boleh-boleh saja. Nah, kalau sudah jawabannya seperti itu, ya kita mati tetap membawa dosa dolimi Ustadz Miftah, yang nanti di hadapan Allah dia akan tuntut saya. Paham ya? Makanya kurangi, kalau bisa hentikan dolimi orang lain. Kita gibah gunjing orang lain, kita fitnah orang lain, kita adu domba orang lain, kurangi. Terlebih ini di tahun politik ya, hati-hati, ini sudah mulai seliweran di media-media sosial antara pengusung paslon 1, 2, 3 ini saling hujat, saling buka aib masa lalu paslon yang bukan pilihannya. Masya Allah. Kita sebagai hamba yang beriman jangan ikut-ikutan ya, karena masing-masing pendukung paslon itu juga ada ulamanya, ada orang-orang mulianya. Tidak kok paslon 1 semuanya pendukungnya ini orang abangan, enggak. Di sana juga ada ulama yang ikut dukung. Paham ya? Nah, silakan, andai kita punya paslon yang menurut kita ini yang paling menjanjikan untuk kebaikan bangsa kita. Sebab sering kita lihat negara kita ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja.
Entah maksudnya apa itu. Ya, hati-hati. Jadi kalau dosa antara kita dengan sesama manusia, tobatnya sulit. Meskipun kita sudah datang minta maaf, tapi dia nggak mau maafkan, itu hak dia. Allah pun tidak akan memaafkan kita, menerima tobat kita. Nah, di antara kiat yang diberikan Rasulullah agar kita mati dalam keadaan sudah mentobati semua dosa kita, kedzaliman kita, baik dosa antara kita dengan Allah dan dengan sesama manusia, baca doa ini tiap hari. Allahumma barik lana fil maut wa fima. Apa ya? Ayo coba bareng-bareng. Allahumma, pendek saja nih Pak, ini diamalkan gampang. Yang tadi terlalu panjang. Ya, makanya syariat itu banyak biar kita ada pilihan. Kalau mampu yang berat, yang berat. Musyaddad, bahasanya Sa'roni dalam Mizan Kubro itu, bagi orang yang mampu melaksanakan syariat yang berat, ya dia harus melaksanakan syariat yang berat. Kalau bagi orang yang tidak mampu, mukhaffaf, silahkan ikuti syariat yang ringan. Ya, jangan khawatir. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Atau lananya diganti li sesuai redaksi hadis juga boleh. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kita ini imam kan sering diamini, jadi kita harus menggantinya. Imam itu enggak boleh egois. Doa untuk dirinya sendiri, suruh ngamini orang lain. Makanya imam itu ketika doa, meskipun bunyi hadisnya itu memakai dhamir yang berarti diri sendiri, ganti. Allahumma hdini fi man hadait. Doa kunut kan hadisnya begitu. Tapi kalau jadi imam, ya jangan Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Jadi yang ngamini pun juga ada dalam doa kita. Kalau Allahumma hdini, doa untuk diri, lalu suruh ngamini makmumnya, ganti. Allahumma barik li fi maut fil maut wa fi ma ba'dal. Hafal ya? Ibu udah hafal? Baca itu. Maka kelak di hari kiamah kita tidak akan dihisab. Sebab apa? Gak ada yang dihisab karena sudah kita taubati semuanya sebelum kita mati. Lanjut, kita persingkat ya. Wa man kabbara, kita percepat. Wa man kabbara mi'ata marra qabla syams. Siapa yang takbir 100 kali sebelum terbit matahari, mi'atan qablal ghurub, 100 kali sebelum terbenamnya matahari, kataballahu lahu thawaba mi'ati abid. Takbir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa keutamanya? Allah tulis untuknya pahala 100 orang yang ahli ibadah. Wa mi'atu mujahid, dan Allah tulis pahala mi'ati mujahid fi sabilillah, 100 orang yang jihad di jalan Allah. Takbir. Wa man shalla alayya kulla yaumin aw lailatan mi'ata marrah. Siapa yang bersolawat padaku setiap hari atau malam, siang boleh, malam boleh, 100 kali, wajabat lahu syafaati, maka pasti dapat syafaatku. Sallallahu alaihi Muhammad, jangan kurang 100 kali ya. Jangan kurang 100 kali. Keutamaannya sangat banyak.
Ada satu hadis itu tertulis dalam salah satu kitab karya Syekh Ismail An-Nabhani ya. Orang yang istiqomah baca sholawat, sallallahu ala Muhammad atau sholawat yang lain tiap hari itu 100 kali. Diantara keutamaannya tidak akan mati kecuali hatta yara makanahu fil jannah, dia sudah melihat tempatnya di surga ya. Nah, itu harus istiqomah, jangan habis dapat keterangan diamalkan 7 hari setelah itu nggak diamalkan. Nah, diantaranya orang yang bersolawat padaku siang boleh, malam boleh 100 kali, istiqomah pasti dapat syafaatku. Wa kasratul istighfar husnun ta'ibina minan nar. Orang yang memperbanyak istighfar itu menjadi benteng bagi orang yang taubat kepada Allah dari siksa neraka. Istighfar itu keutamaannya luar biasa. Bukan hanya agar kita dapat ampunan, istighfar itu Pak, untuk jalbur rizki istighfar, untuk pengen punya anak yang belum punya anak istighfar ya, untuk minta hujan ketika Nabi Nuh akhirnya Allah turunkan hujan itu kan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu Allah perintahkan suruh kamu beristighfar, lalu yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan pada kalian air yang deras dari langit. Istighfar bisa menjadi wasilah untuk futuh. Imam Ibnu Taimiyah ya, meskipun diklaim kelompok mereka itu ulama mereka paham dan akidahnya sama dengan mereka, kalau versi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Taimiyah itu seperti pasar, ada pada dirinya paham, berbagai macam paham, tapi di akhir hidupnya Imam Ibnu Taimiyah taubat, paham dan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, alim, karyanya lebih dari 500 judul kitab ya, itu yang punya konsep trilogi tauhid. Tapi akhirnya di akhir hidupnya, kalau versi ulama kita, taubat setelah di penjara, dalam penjara didatangi ulama-ulama kita dari 4 mazhab, akhirnya bertaubat, akidahnya sama dengan kita. Itu dia bercerita kalau sedang sumpek dalam semua masalah, terkhusus masalah ilmu yang gak ada solusinya, beliau perbanyak istighfar. Allah kasih futuh, akhirnya dibuka permasalahan itu. Nah, jadi perbanyak istighfar menjadi benteng kita dari siksa neraka. Faslun fisidki wassidaqah. Berikutnya ini tentang keutamaan sifat jujur dan tata cara etika adab berkawan dengan orang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wasiat-wasiat Rasulullah yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ayo, nggak ada? Ibu-ibu mau nanya apa ya, bingung.
Kalau ada silakan ditanyakan. Cukup, Pak Haji cukup? Gak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Mampukan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Ahli istiqamah, anugerahkan kepada kami saat menghadapmu husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Wasi' alina rizqana ya Allah wa atif alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad.